lelaki 50 tahun, adalah duda satu anak yang hidup sederhana sebagai pegawai negeri di Sleman, Yogyakarta. Istrinya meninggal 3 tahun lalu karena kanker payudara, meninggalkan luka mendalam sekaligus tanggung jawab penuh atas putranya, Niko. Niko, anak sematawayangnya, baru berusia 25 tahun dan sudah bekerja sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan startup di Jogja. Wajahnya tampan, tubuhnya tegap, dan karismanya mampu menarik banyak wanita tanpa ia sadari, termasuk ibu tirinya sendiri. Setelah 3 tahun menyendiri, Pramono memutuskan menikah lagi. Alasannya klasik, rumah terlalu sepi dan kebutuhan hidupnya tidak bisa ia tangani sendiri. Maka, melalui seorang teman lama, ia dikenalkan kepada Risma. Seorang janda berusia 37 tahun, penampilan masih terawat, tutur katanya halus, dan terlihat keibuan. Bagi Pramono, Risma seperti oase di padang gersang kehidupannya. Mereka menikah dalam acara sederhana. Tak ada pesta, hanya akad nikah di rumah, dihadiri kerabat dekat dan beberapa tetangga. Sejak hari itu, Risma resmi tinggal di rumah Pramono bersama Niko. Awalnya, semua terasa wajar, bahkan harmonis. Risma menjalankan tugasnya sebagai istri dan ibu, sambung dengan baik. Ia memasak, membersihkan rumah, bahkan sering mengantar makanan ke kamar Niko. Tapi perlahan, sesuatu yang janggal mulai tumbuh. Risma terlalu sering memperhatikan Niko. Tatapannya lama, senyumnya penuh arti. Beberapa kali Niko yang cuek merasa risih dengan perlakuan itu. Ia pernah memergoki Risma mengintip saat dia baru selesai mandi. Pernah juga Risma sengaja menyentuh lengannya dengan dalih ingin membantu membawa gelas. Awalnya Niko berpikir positif, mungkin Risma hanya terlalu ramah. Tapi semuanya berubah ketika Pramono sakit. Suatu malam, Pramono mengeluh nyeri luar biasa di bagian perut dan pinggangnya. Setelah periksa ke rumah sakit, dokter menyatakan bahwa ginjalnya bermasalah dan ia harus menjalani perawatan intensif selama beberapa minggu. Pramono pun dirawat inap, sementara Niko dan Risma tinggal berdua di rumah. Disinilah awal bencana itu dimulai. Malam itu, hujan turun deras, listrik padam. Niko baru pulang dari kantor, lelah dan basah kuyup. Saat membuka pintu, ia melihat Risma berdiri di dapur, hanya mengenakan daster tipis. Rambutnya basah, matanya menatap Niko penuh hasrat. "Niko, kamu kedinginan ya? Mandi dulu, mama udah siapin handuk," ucap Risma lembut, tapi suaranya seperti bisikan iblis. Niko ragu, tapi ia tidak ingin menyinggung wanita itu. Setelah mandi, ia masuk ke kamar, tapi Risma menyusul. Dengan dalih listrik padam dan takut sendirian, Risma memaksa tidur di kamar Niko. Awalnya, Niko menolak. Tapi saat itu tubuhnya lelah, pikirannya kusut. Risma dengan segala cara menggoda. Akhirnya, malam itu terjadi hubungan terlarang antara anak tiri dan ibu sambung. Setelah malam itu, hubungan mereka jadi rumit. Risma makin posesif, sering memeluk Niko, menciumnya tiba-tiba, bahkan mengancam akan memberitahu ayahnya jika Niko menjauhinya. Niko gelisah, merasa hidupnya makin tak karuan. Beberapa minggu kemudian, Pramono pulang dari rumah sakit. Ia tidak tahu apa-apa. Semua kembali seperti semula. Tapi, hanya di luarnya saja. Di dalam rumah, Risma mulai sering muntah-muntah, lemas, dan tidak haid. Ia pun memeriksa ke dokter dan dipastikan hamil. Risma panik, tapi bukan karena takut pada Pramono. Ia tahu anak itu bukan dari suaminya yang sakit lebih dari sebulan. Ia tahu jelas siapa ayah dari janin dalam rahimnya, Niko. Niko marah ketika mendengar kabar itu. "Kamu gila? Itu anak haram, anak hasil dosa." Risma tidak terima. Ia mengancam akan membuka semua aib ini ke hadapan Pramono jika Niko tidak mau bertanggung jawab. Ia ingin Niko mencintainya, menikahinya. Tapi tentu saja itu mustahil. Dari situlah niat jahat
mulai tumbuh dalam hati Niko. Ia tidak ingin hidupnya hancur. Ia tidak ingin ayahnya tahu. Maka ia merancang semuanya. Kematian Risma dan janin haram dalam perutnya. Niko tahu Risma rutin ke pasar setiap Rabu pagi, naik motor Matic milik Pramono. Maka 2 malam sebelum Rabu itu, Niko diam-diam mengotak-atik sistem rem motor. Ia pastikan cairan rem bocor perlahan tapi pasti. Hari Rabu pun tiba. Risma pamit ke pasar seperti biasa. Tapi kali itu ia tak pernah kembali. Di perempatan Jalan Kaliurang, motor yang ia kendarai menabrak truk pengangkut pasir. Tubuhnya terseret belasan meter, remuk terutama bagian bawah perutnya. Janin dalam kandungannya pun ikut tewas di tempat. Polisi menyimpulkan remblong. Tidak ada yang curiga. Semua mengira itu murni kecelakaan. Pramono terpukul, tentu, tapi tidak ada tanda bahwa ia mencurigai apapun. Niko pun berhasil menyimpan rahasia kelam itu untuk sementara waktu. Tapi dosa tak pernah mati dan arwah tidak pernah lupa. 7 hari berlalu sejak kematian Risma. Rumah Pramono kembali sepi, namun aura kesedihan belum benar-benar menghilang. Tahlilan terakhir dilakukan dengan khidmat. Beberapa keluarga dan tetangga datang membaca doa, mendoakan Risma dan calon bayi yang ikut terkubur bersamanya. Tapi Niko malam itu merasakan dingin yang tak biasa. Usai tahlilan, ketika semua orang sudah pulang, Niko duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup, angin malam berdesir pelan menerobos ventilasi rumah. Jam menunjukkan pukul 00.23 saat. Ia merasa sesuatu lewat di belakang punggungnya. Ia menoleh cepat, tak ada apa-apa. Tapi jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia bangkit menuju kamar. Saat menutup pintu, ia mendengar suara ketukan pelan dari arah dapur. Tok, tok, tok. Dengan langkah hati-hati, Niko berjalan ke arah suara. Dapur gelap. Ia nyalakan lampu. Kosong. Tapi suara ketukan itu berubah menjadi bisikan. Niko, aku di sini. Aku belum selesai. Tubuh Niko merinding. Nafasnya tercekat. Ia berbalik cepat dan sosok wanita dengan perut sobek berdiri di sudut dapur. Rambutnya basah, matanya hitam kelam, dan darah menetes dari mulutnya. Risma! Niko berteriak kencang dan langsung lari ke kamarnya, mengunci diri sambil gemetar. Malam itu, ia tidak tidur. Tapi itulah awal dari semuanya. Setiap malam, sosok itu datang. Kadang berdiri di ujung tempat tidur. Kadang duduk di pojokan kamar mandi. Kadang muncul di kaca wastafel ketika Niko sedang menyikat gigi. Sosok Risma tak hanya menyeramkan, tapi penuh dendam. Suaranya pelan, tapi menusuk. Kenapa kamu bunuh aku, Niko? Aku hamil anakmu, tapi kamu buang kami seperti sampah. Niko jadi gila. Ia bolos kerja. Matanya sembab, tubuhnya kurus. Bahkan Pramono mulai menyadari keanehan anaknya. Tapi saat ditanya, Niko selalu mengelak. Sampai pada suatu malam, ketika Pramono ikut melihat sosok Risma berdiri di depan pintu kamar. Sejak tahu dirinya hamil, Risma makin sering menatap cermin dan tersenyum sendiri. Tangannya membelai perutnya yang mulai mengeras. Di balik senyum itu, ada rahasia kelam yang ia simpan rapat. Bayi ini bukan darah daging Pramono. Ini anak dari Niko, anak tirinya sendiri. Sementara itu, Niko gelisah tiap hari. Ia tahu bayi yang dikandung Risma adalah hasil dari hubungan haram mereka yang hanya terjadi sekali, dalam gelap, dalam keinginan yang mengalahkan akal sehat. Tapi Risma berbeda. Ia menuntut tanggung jawab. Aku gak peduli kamu anak Pramono. Ini anakmu dan kamu harus tanggung jawab. Bentak Risma suatu malam menyudutkan Niko di dapur ketika Pramono masih di rumah sakit. Wajah Niko tegang. Ia tak bisa berpikir jernih. Ia tahu jika rahasia ini terbongkar, hidupnya hancur. Nama baiknya, masa depannya,
Bahkan Pramono bisa mati berdiri mendengar aib ini. "Kalau kamu gak mau aku bicara, aku akan datang ke rumah sakit sekarang juga. Biar ayahmu tahu semuanya," ancam Risma sambil mencengkeram perutnya. Dan malam itu, Niko mengambil keputusan yang mengubah segalanya. 3 hari kemudian, Risma berangkat ke pasar seorang diri. Pramono sudah pulang dari rumah sakit dan sedang tidur siang. Niko mengintai dari balik tirai kamar. Ini hari yang telah ia rencanakan. Beberapa hari sebelumnya, Niko diam-diam mengendap ke gudang dan mengambil obeng. Ia tahu motor matic yang biasa dipakai Risma parkir di sana. Dengan cekatan, dia melepas selang minyak rem. Tak sepenuhnya dilepas, cukup longgar agar saat motor melaju kencang, remnya akan blong total. Ia juga mengendorkan baut-baut pengikat rem cakram. Semuanya dilakukan dengan hati dingin. Hari itu, Risma melaju naik motor ke pasar. Seperti biasa, tak ada yang mencurigakan. Tapi, di perempatan turunan menuju Pasar Wetan, rem motornya gagal total. Risma panik, tangan gemetar, tubuh gemuknya tak bisa mengendalikan kecepatan. Ia berteriak, menjerit minta tolong, tapi tak ada yang bisa menghentikan laju maut itu. Dari arah berlawanan, sebuah truk pengangkut pasir muncul. Tubrukan itu sangat keras. Tubuh Risma terpental beberapa meter, menghantam pohon pinggir jalan. Darah berceceran, kepala pecah, wajahnya hancur nyaris tak dikenali. Kakinya bengkok ke arah yang tak wajar. Janin di perutnya yang diperkirakan berumur 6 bulan ikut mati seketika. Suara teriakan warga membelah siang yang terik itu. Berita kecelakaan Risma cepat menyebar. Polisi menyimpulkan ini murni kecelakaan tragis akibat rem blong. Tak ada yang curiga. Bahkan Pramono yang begitu terpukul hanya bisa menangis sambil memeluk jasad istrinya yang sudah dibungkus kain putih. Tubuhnya hampir tak bisa dimandikan karena luka yang terlalu parah. Niko berdiri di sudut ruangan, menunduk, pura-pura sedih. Padahal dalam hatinya ada campuran antara lega dan ngeri. Ia pikir semuanya selesai, tidak akan ada yang tahu. Namun, malam pertama setelah pemakaman, Niko bermimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat Risma berjalan ke arahnya. Tapi wajahnya bukan wajah yang ia kenal. Separuh wajahnya hancur, mata kirinya keluar, rambutnya berantakan, dan perutnya terbuka. Janinnya masih menyatu dengan tali pusar, menggantung, berlumuran darah. "Aku belum selesai, Niko," ucap suara serak perempuan itu dalam mimpi. "Kamu pikir aku akan diam?" Niko terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya terengah-engah. Ia mencoba menenangkan diri. "Cuma mimpi," bisiknya. Tapi sejak saat itu, mimpi itu terus berulang. Setiap malam, sosok Risma datang, makin dekat, makin jelas, makin nyata. Tak hanya di mimpi, Niko mulai melihat bayangan di kamar mandi. Saat ia bercermin, kadang wajah Risma muncul samar di belakangnya. Di jalan, ia merasa ada yang membuntuti. Saat kerja, filenya tiba-tiba hilang dan muncul file foto janin berdarah di layar monitor. Meski saat dicek ulang, tak ada apa-apa. Risma belum selesai, dan Niko mulai merasa itu bukan sekadar mimpi. Di kamar, terdengar suara tangisan bayi dari lemari. Di dapur, suara langkah kaki perempuan dengan satu sandal. Semua itu memburunya perlahan, halus tapi mematikan. Saat tahlilan malam ke-7, lilin di meja tiba-tiba padam sendiri. Foto Risma jatuh pecah. Pramono yang sedang duduk melihat sosok perempuan berdiri di pintu. Wajahnya seperti Risma, tapi hancur. Pramono panik, dadanya sesak. Niko yang sedang membaca Yasin di ruang tengah mendengar langkah kaki menyeret dari belakang. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapapun. Sampai akhirnya malam itu Niko mengunci kamar rapat-rapat. Tapi suara itu masih datang. Suara bisikan lirih.
kamu gak akan pernah bebas. Malam hari menjadi saat paling mengerikan bagi Niko. Dulu, ia selalu menyukai keheningan malam karena bisa tidur nyenyak setelah lelah bekerja. Tapi, sejak Risma meninggal, malam berubah jadi neraka. Teror itu tak lagi sekadar mimpi. Ia mulai nyata. Malam pertama setelah tahlilan hari ke-7, Niko tidur dengan lampu menyala. Tapi, sekitar pukul 2 dini hari, lampu kamar tiba-tiba padam sendiri. Seperti ada yang mematikan dari saklar. Niko terbangun, hening. Tapi dalam gelap, ia melihat bayangan samar berdiri di sudut kamar. Diameter, tidak bergerak. Enggak, itu cuma bayangan lemari. Gumam Niko menenangkan diri. Tapi bayangan itu mulai bergerak, pelan, mendekat. Cahaya dari luar menembus celah tirai jendela dan cukup memperlihatkan wujudnya. Sosok perempuan dengan gaun batik panjang penuh darah. Separuh wajahnya hancur, matanya kosong. Di perutnya yang robek, terlihat kaki kecil bayi mencuat keluar. Risma, suara Niko gemetar. Sosok itu tak berkata-kata, hanya berdiri, memandangi Niko dengan sorot mata yang penuh dendam. Tapi mulutnya terbuka lebar, sangat lebar, hingga rahangnya terdengar retak. Aku belum selesai, Niko. Kau pikir kau bisa tidur tenang? Niko langsung lompat dari tempat tidur dan menyalakan semua lampu. Tapi sosok itu menghilang begitu saja. Tak ada apa-apa, tak ada jejak. Tapi keringat dingin membasahi tubuhnya. Pagi harinya, saat ia ke kamar mandi, ia kaget melihat air di bak penuh darah. Bukan air keruh, tapi benar-benar merah gelap seperti darah segar. Ia berlari keluar kamar mandi, tapi ketika pamit berangkat kerja ke ayahnya, Pramono hanya menatapnya aneh. Kamu kenapa, Le? Mukamu pucat banget. Niko hanya menggeleng. Ia tak sanggup menceritakan semuanya. Namun, teror tidak berhenti. Di kantor pun ia diteror. Saat sedang mengetik laporan, file di komputernya tiba-tiba berubah sendiri. Layar menampilkan foto janin yang berlumuran darah dengan latar belakang tubuh Risma yang hancur. Niko sontak berdiri dan menarik kabel komputer. Semua orang menatapnya aneh. Ia hanya alasan sakit kepala dan buru-buru pulang. Di perjalanan pulang, saat mengendarai motor, kaca spionnya mendadak buram. Tapi samar-samar ia melihat wajah Risma muncul di belakangnya. Wajah itu tersenyum lebar dengan darah menetes dari bibirnya. Niko jatuh dari motor karena panik. Tapi saat orang-orang datang menolong, mereka tak melihat siapapun di belakangnya. 3 hari kemudian, Pramono mulai curiga. Anaknya makin kacau. Tidur siang Niko sering terganggu. Kadang ia berteriak dalam tidur. Kadang mengigau sambil menyebut nama Risma. Yang paling menyeramkan, Pramono pernah melihat Niko duduk sendiri di ruang tengah pukul 2 dini hari dengan mata terbuka lebar, menatap kosong ke satu sudut ruangan. Ketika Pramono tanya, Niko hanya menjawab, "Dia di sana." Iya. Pramono ikut merinding. Tapi malam paling membuatnya trauma adalah ketika ia bangun untuk ke kamar mandi dan melihat sosok Risma berdiri di depan kamar Niko. Perempuan itu berdiri membelakanginya. Wajahnya menghadap ke arah kamar. Tapi ketika Pramono panggil, sosok itu menoleh. Wajah itu hancur. Mata sebelahnya menggelantung, mulutnya robek, tubuhnya bau anyir darah. Pramono terjatuh karena syok. Tapi ketika ia membuka mata kembali, sosok itu telah hilang. Keesokan harinya, Pramono mencoba bicara baik-baik dengan Niko. Mereka duduk di ruang tamu. Wajah Niko pucat, matanya cekung, tubuhnya kurus seperti orang sakit. "Le, kamu harus cerita. Ayah tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Apa ini semua ada hubungannya dengan Risma?" Niko terdiam lama. Tubuhnya gemetar. Akhirnya, dengan suara lirih dan terputus-putus, ia menceritakan segalanya. Hubungan gelapnya dengan Risma, ancaman Risma,
kehamilan yang bukan anak Pramono, dan rekayasa kecelakaan motor itu. Risma nggak mati karena kecelakaan biasa ya. Itu aku yang buat, aku yang longgarkan rem motornya. Pramono membeku. Detik itu juga tubuhnya limbung, matanya mendelik, tangannya mencengkeram dada. Ayah, ayah. Niko panik, tapi Pramono tak bisa menjawab. Jantungnya berhenti karena serangan mendadak. Ia meninggal di sofa ruang tamu. Niko menjerit histeris, tapi semuanya sudah terlambat. Kini ia benar-benar sendiri di rumah itu, dan teror baru saja dimulai. Sejak kematian ayahnya, Niko hidup sendirian di rumah yang kini terasa seperti neraka. Rumah itu tak lagi sunyi, tapi penuh suara-suara aneh, bau busuk, dan teriakan dari dunia yang tak kasat mata. Saudara-saudara Pramono sempat datang untuk mengurus pemakaman. Tapi setelah mengetahui cerita dari tetangga dan petugas medis tentang bagaimana Pramono meninggal mendadak setelah Niko mengaku sesuatu, mereka curiga. Apalagi salah satu paman Niko menemukan sepucuk surat lama yang ditulis Risma, terselip di balik laci meja kerja. Surat itu berisi keluhan Risma soal sikap Niko yang tak bisa dia kendalikan lagi. Mereka bertanya-tanya, dan saat Niko tak bisa memberi jawaban memuaskan, semua perlahan menjauh. Niko kini sendirian, dan kesendirian itulah yang membuka lebih lebar pintu untuk Risma kembali hadir dengan dendam yang tak pernah padam. Malam-malam berikutnya tak pernah tenang. Kadang saat Niko tidur, ia merasa tempat tidurnya bergoyang pelan, seperti ada yang naik keranjang. Lalu ia mencium bau amis darah. Ketika membuka mata, Risma sudah ada di atas dadanya, duduk menatap wajahnya dari jarak 1 jengkal. "Kenapa kau bunuh aku, Niko?" Mulut Risma tak bergerak, tapi suara itu terdengar langsung di telinga Niko, berdengung, menggelegar di kepala. "Kenapa kau buang anakku?" Niko menangis, tapi air matanya tidak bisa menghentikan sosok Risma yang terus mengikutinya. Pagi hari, Niko berusaha melupakan semuanya, tapi selalu saja ada jejak. Jejak kaki berdarah di lantai. Foto lama Risma tiba-tiba muncul di kamar mandi. Suara tangisan bayi di dalam lemari. Dan yang paling mengerikan, Niko sering terbangun tengah malam dan mendapati dirinya tidur di dapur, di bawah meja makan. Kadang, di luar kesadarannya, ia menulis kata-kata di dinding dengan darahnya sendiri. Kata-kata seperti, "Aku masih di sini. Kembalikan anakku. Kau akan mati sepertiku." Tetangga yang sempat lewat dan mengintip dari celah pagar menyebar cerita bahwa Niko sudah gila. Beberapa mencoba menawarkan bantuan, tapi setiap kali mereka datang, rumah itu selalu menolak. Pernah satu waktu seorang ustaz datang bersama saudara jauh Pramono untuk membersihkan rumah. Tapi baru masuk beberapa langkah ke ruang tamu, lampu padam, dan ustaz itu pingsan. Setelah sadar, ia hanya berkata lirih, "Jangan ajak saya ke sini lagi. Rumah ini sudah jadi milik dia." Niko makin terpuruk. Ia mencoba minta maaf lewat doa, menyalakan lilin, dan membaca surat-surat pendek, berharap arwah Risma tenang. Tapi teror justru makin menggila. Satu malam, ia mendengar suara Risma menyanyikan lagu Bintang Kecil dari kamar mandi. Tapi suara itu bukan suara manusia. Serak, pelan, seperti pita suara yang robek. Ketika Niko nekat membuka pintu kamar mandi, ia melihat Risma berdiri di depan cermin, rambut menutupi wajahnya, tubuhnya dipenuhi luka. Tapi yang membuat Niko hampir pingsan, bayangan di cermin menunjukkan Risma sedang menggendong bayi tanpa kepala. "Ini anakmu, Niko." Suara itu berat dan penuh tangis. Niko menjerit. Ia lari keluar rumah. Tapi kemanapun ia pergi, bayangan Risma selalu membayangi. Di kaca mobil yang lewat, di genangan air, bahkan di layar ponselnya.
Ia mencoba cerita ke satu-satunya saudara ayahnya yang masih mau mengangkat telepon. Tapi setelah mendengar penuturan Niko, orang itu memaki dan menutup telepon. "Kau penyebab kematian ayahmu dan mungkin juga Risma. Jangan hubungi kami lagi." Niko lemas. Dunia benar-benar menutup pintunya. Malam terakhir sebelum keputusan besar, Niko duduk di kamar menatap foto tua keluarganya. Foto saat ibunya masih hidup, saat hidupnya masih waras. Air matanya menetes tanpa henti. Ia mencoret-coret selembar kertas lalu menulis dengan tangan gemetar, "Maafkan saya, Risma, ayah, dan semua saudara saya. Ini kesalahan saya. Mungkin ini jalan terbaik untuk mengakhiri semua ini." Keesokan harinya, tetangga mencium bau busuk dari rumah Niko. Saat digedor-gedor, tak ada jawaban. Pintu akhirnya didobrak. Niko ditemukan tergantung di kamarnya. Matanya melotot, wajahnya membiru. Yang membuat bulu kuduk merinding, di sekeliling tubuh Niko tergantung banyak mainan bayi yang berayun sendiri. Padahal tidak ada angin. Dan di bawahnya, genangan darah membentuk tulisan, "Aku puas." Kematian Niko bukan akhir dari segalanya. Justru itu awal dari babak baru teror yang lebih dalam. Rumah Pramono yang kini kosong menjadi pusat kengerian. Tak ada yang berani mendekat. Bahkan tukang kebun yang biasa membersihkan halaman depan pun menolak tugas itu. Setiap saya lewat depan rumah itu, saya dengar suara bayi nangis dari dalam. Katanya suatu hari kepada warga. Rumah itu ditinggalkan, namun teror menyebar. Beberapa warga yang rumahnya berdekatan mulai merasakan keanehan. Lampu rumah sering mati sendiri tepat jam 2 dini hari. Ada yang mengaku melihat sosok wanita hamil berdiri di tengah jalan depan rumah Niko, menatap kosong dengan wajah remuk, darah mengalir dari mata, dan tangan menggenggam gumpalan kain seperti membungkus bayi. Desas-desus menyebar. Ada yang bilang arwah Risma belum puas meskipun Niko sudah mati, karena bayi yang dikandungnya tidak pernah dimakamkan secara layak. Karena kejahatan itu ditutup rapat, seolah tak pernah ada. Warga pun memanggil tokoh spiritual terkenal dari luar kota. Seseorang yang dikenal sering menangani rumah berhantu. Namanya Pak Wiryo. Saat pertama kali menginjakkan kaki di pekarangan rumah Pramono, Pak Wiryo langsung muntah darah. Ia bilang, rumah ini bukan hanya dihuni satu arwah, ada dua. Satu wanita dengan dendam, satu lagi sosok hitam besar yang dibentuk dari rasa bersalah dan kutukan. Sosok itu, katanya, adalah hasil dari kematian Niko yang menggantung dirinya dengan niat ingin mengakhiri semuanya. Namun, kematian dengan penuh beban jiwa justru menciptakan entitas baru yang makin menguatkan energi negatif di rumah itu. Pak Wiryo menolak masuk. Beberapa minggu setelah kejadian itu, rumah Pramono ditawar seseorang dari luar kota. Seorang pria muda bernama Andre, 29 tahun, yang tak tahu sejarah rumah tersebut. Ia membeli rumah itu dengan harga miring. Warga sekitar sudah memberi peringatan, tapi Andre tak percaya hal-hal mistis. Baginya, semua bisa dijelaskan secara logika. Tapi, semua berubah di malam ketiga ia tinggal di sana. Andre terbangun jam 2 pagi karena mendengar suara ketukan dari dalam lemari kamarnya. Awalnya, ia kira tikus, tapi saat dibuka tak ada apa-apa, hanya sebuah baju hamil tua yang berlumuran darah tergantung sendiri. Keesokan malamnya, suara bayi menangis dari plafon terdengar lagi. Ia naik ke loteng dan menemukan sebuah boneka bayi tua berlumuran tanah dan bercak merah. Di belakangnya terpampang tulisan di kayu lapuk, "Ini anakku." Andre mulai takut. Ia rekam kejadian-kejadian itu dan mengirimnya ke temannya yang paham hal mistis. Temannya hanya balas satu pesan. Keluar dari situ
sebelum kamu jadi korban selanjutnya. Namun Andre tak sempat pergi. Malam itu, CCTV yang ia pasang menangkap gambar mengerikan. Sosok wanita berambut panjang, perut besar penuh luka, berjalan menyusuri lorong rumah sambil menyeret tali gantungan. Wajahnya hancur, matanya hitam semua, dan dari mulutnya terus menggumam, "Kau anakku, kau anakku." Andre ditemukan 3 hari kemudian oleh petugas keamanan kompleks dalam keadaan tak sadarkan diri, terjebak di kamar mandi. Tangannya mencakar-cakar tembok seperti mencoba kabur dari sesuatu, dan ia terus mengulang satu kalimat. "Dia nggak mau aku pergi." Dia bilang, "Aku harus gantiin anaknya." Dia bilang, "Aku." Andre dibawa ke RSJ. Rumah itu kembali kosong. Kini rumah itu dipasang plang besar bertuliskan, "Dijual cepat." Namun tak ada satupun yang berani mendekat. Bahkan hewan pun tak mau berada lama di sekitar situ. Kucing yang masuk ke dalam halaman rumah selalu lari terbirit-birit, dan burung yang hinggap di atap sering ditemukan mati jatuh. Warga menamai tempat itu Rumah Dendam Risma. Dan menurut cerita orang pintar terakhir yang sempat mencoba masuk ke sana, ia berkata begini, "Arwah Risma tidak akan pernah tenang karena anak yang dikandungnya tidak pernah dianggap sebagai manusia. Dihapus begitu saja oleh Niko. Arwah itu menuntut pengakuan, sampai ada yang mau menggantikan tempat anaknya di alam kematian. Dan sejak itu, tidak hanya 1, tapi 3 warga sekitar mulai mengalami kejadian serupa. Ada yang mengaku melihat bayangan Risma duduk di dapur rumah mereka. Ada yang tiba-tiba pingsan saat melewati gang dekat rumah itu dan terbangun dengan bekas tangan penuh darah di pundaknya. Dan satu hal yang membuat kisah ini jadi pembicaraan viral. Salah satu YouTuber berani datang ke rumah tersebut untuk konten eksplorasi. Tapi saat live streaming berlangsung, tepat jam 12.13 dini hari, kameranya menangkap suara tangisan wanita dan rekaman itu tiba-tiba blackout. Lift terputus. Dan keesokan paginya, ia ditemukan pingsan di depan rumah warga tanpa ingatan. Namun, di dadanya tertulis dengan spidol merah, "Kau anakku sekarang,